Halo guys, kami sudah sampai di tujuan wawancara kami. Sebelum kami masuk wawancara, perkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Saya sendiri Delisman Pulo. Saya Neneng Nurhayati. Saya Marodo Ibrahim. Dan saya Sarah Juliati. Oke guys, agar kita lebih mengenal lebih mendalam apa itu PT Areka Trans Logistik, mari kita cek dulu. PT Areka Trans Logistik terletak di Jalan Raya Bogor, KM 22051 BRT 7 RW 2, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. PT Areka Trans Logistik adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa angkutan barang dengan tujuan seluruh provinsi dan kabupaten yang ada di Indonesia. Sederhananya, perusahaan Areka Trans Logistik ini membantu perusahaan lain untuk memindahkan barang dari titik A ke titik B. Barang ini bisa berupa barang, manufaktur, layanan, atau informasi. Pada dasarnya, apapun yang perlu diangkut dari satu lokasi ke lokasi lain dapat dilakukan oleh perusahaan logistik ini. Oke guys, mari ikut kami untuk mewawancarai customer service-nya ke dalam. Kami sudah sampai di PT Areka Trans Logistik. Sekarang kami bersama Ibu Fitri sebagai adminnya, finance-nya. Nah, kami udah ada 6 pertanyaan. Sekarang kami lagi mewawancarai Ibu Fitri. Dari pertanyaan tersebut, kami sudah membagi pertanyaan masing-masing. Dimulai dari saya mulai dari pertanyaan pertama ya. Jadi Bu, di dalam PT Ibu, apa yang menjadi keluhan utama pelanggan terkait layanan logistik ini? Keluhan utama, mungkin bukan keluhan utama ya, karena kan setiap pelanggan kan memiliki keluhannya masing-masing. Ya. Contoh, kami punya misal ada 10 relasi atau customer pasti punya permasalahan masing-masing, dari waktu pengiriman, harga, kondisi barang. Jadi tidak bisa dikatakan keluhan utama, Ya. karena setiap customer pasti berbeda-beda apa yang dipermasalahkannya, seperti itu. Baik. Pertanyaan keduanya, mengapa pelanggan lebih memilih logistik yang PT Areka Trans Logistik ini daripada logistik yang lain? Itu balik lagi ke sebagai calon customer, pasti kan kita kan akan cari preferensi ya. Ya. Kita mau ngirim barang kita sampai ke tujuan dengan selamat, dengan harga yang sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kita orang-orang tersebut pasti memilih referensi pertama, bisa dari kabar yang sudah memakai Areka Logistik, ataupun yang baru pertama kali, misal di Google kan ada reputasinya seperti itu, dicari-cari gitu. Dan sebelumnya mereka pasti ada kontak ke kami mengenai lamanya pengiriman, terus bagaimana mekanismenya dan harganya. Jika memang mereka sesuai, ya mungkin mereka akan pakai Areka Logistik. Yang harga bisa berubah-berubah gitu? Bisa, jika ada persyaratan tertentu. Oh, ada persyaratan. Baik lagi kayak kita misalnya beli grosiran lebih murah kan. Nah, pengiriman lebih banyak pasti jauh lebih bisa kita turunkan harganya sesuai dengan negosiasi di percakapan saat deal-dealan seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya boleh dilanjut. Siapa saja yang akan terlibat dalam proses penanganan keluhan pelanggan terkait logistik? Jika ada customer mengeluh komplain, sebenarnya staf-staf kami di sini mempunyai kayak kewajiban, jika ada yang komplain saat itu bisa atasi. Jadi tidak ada posisi customer service khusus. Misalnya ada staf di lapangan, ada permasalahan di lapangan, selesaikan jika itu bisa diselesaikan. Nah, jika memang tidak bisa diselesaikan di saat di lapangan, mungkin itu kasusnya lebih spesifik dan agak berat, baru hak atasan langsung kami, misal manajer pun ownernya. Turun tangan langsung ya? Jadi real time, jika itu kenapa ini bisa nggak susunannya seperti ini, yang pecah belah tidak boleh di bawah ya, seperti itu. Jadi langsung real time saat itu juga. Jadi semuanya bisa merangkap customer service
jika memungkinkan. Jadi responnya cepat juga ya. Iya, nah itu yang tadi poin yang kedua ya, kenapa mereka lebih memilih kami karena seperti itu. Iya, semoga seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kapan waktu respon yang ideal untuk setiap jenis keluhan pelanggan? Kapan waktunya? Contoh kami ini kan hampir 24 jam ya sebenarnya, karena pengiriman kami dari Jakarta ke ujung Aceh, berarti dalam perjalanan 24 jam. Mungkin kantornya regular time, tapi kalau di lapangan 24 jam. Nah, yang seperti saya tadi bilang, staff kami merangkap customer service. Jadi mungkin yang punya barang yang misalnya bersifat urgent, jam 10 malam pun masih kami angkat teleponnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya kapan waktu yang efektif, ya di teleponnya kami. Sudah 24 jam. Iya. Loyalitasnya tinggi ya. Apalagi kalau misalnya pas mau ini menjelang akhir tahun kan banyak barang-barang yang deadline ya. Yang contoh tender-tender yang harus batas waktunya, ya itu ya siap-siap aja kami ditelepon, bagaimana Pak, kondisinya di mana, kapan ya bisa sampai, jangan sampai batas waktu tanggal kontrak ya, seperti itu. Udah melebihi dari Pertanyaan selanjutnya, di mana titik lemah dalam proses penanganan keluhan pelanggan saat ini? Waktu yang kayak tadi, kalau misalnya baik lagi ya yang namanya driver, kalau lagi ngantuk-ngantuk di telepon, ya kita nggak bisa seperti sesegar pagi hari ya. Jadi kayak tadi, waktu kita sangat butuh waktu optimal untuk bekerja, untuk mengurus komplainan customer. Lebih misalkan kalau customer kan pengen detail ya, Pak nanti di mana ya turunnya, Pak bisa nggak masuk ke gang ini gitu kan, karena kan Medan itu maksudnya lapangan itu kan kita nggak bisa memprediksi ya, apakah jalurnya seperti ini di aspal semua, tidak, nanti ada jalan yang berbatu, jembatannya ambruk ya seperti itu. Tentu juga jalanannya muat ya sama truknya Itu gitu jadi kan. kami memang harus berkomunikasi langsung dengan yang punya barang atau customer. Kita real time sih, misalnya kayak udah sampai sini, apakah bisa Pak Bu untuk masuk ke situ, kami pakai truk protot jenis ini gitu. Selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan kepuasan pelanggan terkait layanan logistik sini? Mohon maaf Julan. Bagaimana cara meningkatkan kepuasan pelanggan terkait layanan logistik di sini? Tetap menjalin komunikasi. Itu aja sih. Jadi ketika ada komplain, feedbacknya harus cepat. Komplain, feedback harus cepat. Seperti itu. Jadi kan mereka pun kalau misalnya memang tidak selesai, yang penting ada respon dari kami. Seperti itu. Intinya harus responsif ya. Responsif bagaimana. Pun kalau misalnya memang tidak sesuai, pasti dong ada kalanya kita tidak sesuai. Mungkin yang harusnya tanggal 1 kita jadi tanggal 2, seperti itu kan. Yang namanya Medan kan kita juga tidak bisa memprediksi. Kayak kemarin tuh jembatan hancur, nggak bisa lewat. Jembatan berapa lama sih dibenarkan, kan lama, berhari-hari seperti itu. Dan faktor-faktor yang di luar itu kan tidak bisa kita prediksi. Tapi komunikasi nomor 1 itu untuk biar menjaga hubungan kita sama customer. Mungkin itu saja pertanyaan yang perlu kami tanyain tentang perusahaan ini. Sebelumnya kami berterima kasih atas kesempatan buat kami buat mewawancari Fitri. Terima kasih. Mungkin Sama-sama. Mohon maaf jika saya kurang penjelasan, jika kata-kata saya juga tidak berkenan, mohon maaf ya sebelumnya. Bapak Ibu, saya terima kasih banget Terima karena kasih kami sudah dipanggil dibantu. ya. Gitu. Gak bisa, udah ulang, ada masalah. apa nanti gue potong di cut.